Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabar wala yaqutu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia, limpahan, rahmah dan hidayah. Serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan perbuatan amal dan ibadah, baik syahadah maupun sa'diyah, seperti yang kita lakukan pada malam ini, yaitu di malam barokah, malam hayat, di mana dikala itu belum ada yang menyatakan hidup, tapi pada hadirnya suatu malam hayat sehingga manusia bisa menikmati keberadaan Allah Tuhan bagi diri dan Allah bisa menikmati keberadaan diri bagi Allah. Insyaallah di dalam perjalanan pengkajian yang sudah kita jalani, yang insya Allah pada masa tauhid wujud dan maujud telah sampai kepada masa ada dan tiada. Ini perjalanan tauhid yang sangat terinci dan sangat rapi, berbicara semua pembuktian, berbicara semua kebenaran, baik disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada makhluk, alam, dan semua terkupas habis dengan baik. Alhamdulillah, tuntunan-tuntunan kata yang telah diajarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, Allama'ul Bayan, akan aku ajar engkau berbicara tentang suatu amanah. Berbicara yang diajarkan oleh Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita berbicara. Tapi sejauh kita memahami
ternyata untuk mendapatkan keinginan sebuah wujud dalam sebutan Tuhan atau asmanya Allah, keinginan dengan kehendak ingin menjadi Tuhan, pada masa dalam perjalanan telah terbentuk kodrat, dan itu kita sudah mempelajari. Terbentuk kodrat yang mana kodrat itu adalah kodratku sendiri. Agar tidak ada la mabudda bihokin, tidak salah dalam penyembahan, dalam pengakuan dan adab, maka Allah terangkan lagi, tidak ada yang menjadikan diriku dan aku bukan sebuah ciptaan atau yang diciptakan. Hanya dengan kemustahilanku maka nyatalah aku. Kenyataan aku ini adalah pada kodrat. Nyata itu ada dua. Ada kalanya nyata itu dipandang dan ada kalanya nyata itu dirasakan. Nyata yang dipandang itu adalah kodrat. Itu dikatakan nyata yang dipandang. Nanti nyata yang dirasakan. Kalau yang nyata dirasakan, kita sudah tahu lam jalalah itu lebur kepada al-haq. Al-haq itu menjadi si baharu, wujud yang merasakan. Bertolak kita mengatakan si baharu adalah sifat merasa bagi Allah dalam wujud kulimah. La ilaha illallah berpotensi jasad. Bahwasan kulimah ini memantulkan dari dua wujud, yaitu wujud aku ada dalam kodrat dan aku tiada dalam rasa. Akhirnya terjadilah sebuah penampakan yang mana penampakan itu sudah nyata. Rumus ketuhanan, saya bilang tadi jangan nyalakan audio. Rumus yang dimaksud adalah telah terjadi kodrat dan hayat. Wujud aku pada kodratku adalah zahir bagi diriku. Wujud aku pada hayatku adalah ruh bagiku. Bisa didengar saya bicara. Ini kajian Tuhan, jangan banyak gerak, jangan banyak sana sini. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah bagus Bu ya. Wujud aku pada zahir itu adalah kodrat. Wujud aku pada hayat adalah rasa. Rasa yang akan dirasakan bagi wahidatul wujud, seseorang mengalami gerakan. Seseorang mengalami gerakan. Itu yang dikatakan wujud pada rasa. Ba'dal yang berbuat. Nyata aku pada kodrat zahir. Itu kodrat yang telah kita kaji. Untuk mentajalikan sebetulnya kenapa Allah perjalankan, sebagaimana saya sudah sampaikan. Ini perjalanan, bukan ada penciptaan. Bukan juga ada yang menjadikan. Tidak ada unsur ciptaan di kajian tauhid, wujud-wujud maujud. Tidak ada unsur menjadikan oleh sesuatu. Tetapi ini adalah perjalanan aku sendiri. Dari mana? Dari diriku sendiri.
Kalau diriku sendiri bukan kodrat, yaitu aku di dalam aku. Apa yang menjadikan tajalli terhadap perbuatan kodrat dari wahidatul wujud kepada wajibul wujud, ini akan menuju kepada dikatakan sebuah nikmat besar. Yang dikehendaki Allah itu apa? Waliul wujud. Nah, itu yang belum ada. Yang akan didapati oleh jamaah itu adalah waliul wujud yang akan diteruskan kepada kajian aku adalah aku. Ini puncak pencarian. Jadi dia bentuk kodrat-kodratnya untuk menjadi sebuah walinya. Yang maujud itu akan dia jadikan walinya. Nah, di sini akan lahir kepada makna aku adalah aku. Berarti yang termaujud nanti seorang wali yang digolongkan kepada aku. Ini pencarian yang sangat tinggi, tapi tidak susah untuk diikuti. Kodrat, nikmat wakil dan nikmat nasyir ini sebuah ibarat perlombaan. Ini adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Seseorang yang telah maujud dalam nikmat wakil atau dikatakan wali Allah, yang telah terhubung sir terhadap semuanya, dengan semua potensi jadi yang dijadikan, termasuk yang ada yang dirahasiakan, yaitu sangat banyak batin-batin Allah yang tidak mampu dikaji oleh orang lain. Sebagian kita contohkan seperti menerima doa, mengkabulkan doa, mensahkan sholat, memberikan peringatan, hukum. Itu ada petugas-petugas Allah, Tuhan, aku, yang menjadi nikmat wakilnya. Jadi bukan Allah yang mensahkan sholat, tetapi peraturan Allah yang dijalankan oleh kodrat-kodrat rahasianya yang sangat banyak yang dirahasiakan, yang tidak dicapai oleh ketakwaan orang dalam beribadah. Tidak tercapai oleh ketakwaan siapapun, rajinnya, takwanya, ilmunya, tidak bisa mencapai. Nah, ini semua wakil-wakilku itu akan dihimpun ke dalam diri orang yang aku percaya menjadi wakilku yang memboleh memakai nama aku. Ini yang akan kita hadapi ke depan. Yang boleh menyebut aku pada dirinya tentang aku. Nah, itu ya. Nah, di sini sudah cukup kita memahami langkah-langkah ketuhanan yang dijadikan oleh wujudnya dalam masa kekuatan kemustahilannya, dalam pencarian kewalian. Kodrat-kodrat induk kewalian itu
ada pada wujud kita yang diwujudkan. Sementara yang menjadi kodrat yang menjalankan kewalian berbeda dengan wujud yang dipercayakan sebagai himpunan seluruh batin yang merasuk ke dalam diri seseorang yang menjadi wakil atau walinya. Ngerti maksudnya? Nih batin-batin rahasia Allah ini itu dikumpulkan ke satu orang. Orang itu yang mau menjadi induk dari wali itu semua. Nah itu yang dikatakan wali Allah. Disinilah jamaah persiapan. Tentunya dilihat masa takwamu kepada kajian ada dan tiada dulu terlebih dahulu. Kunci dari itu berkah hidayah karomah harus bergejolak dari penetapan takwa ilmumu dalam menjalankan. Mana yang ada dan tiada itu memang harus menjadi nyata sebelum melangkah ke depan. Harus menjadi nyata dulu. Merasakan, memandang wujud yang digerakkan dalam mengabulkan doa atau permintaan yang memakai, yaitu keinsanannya. Dalam kita memandang, yang di dalam bertanya, ada apa yang kamu pandang? Memang ada yang tidak suka atau kamu berkeinginan. Dikala kita mendengar, kenapa kamu gelisah? Apa yang kamu dengarkan? Maka dia ambillah pendengaran kita sehingga sampai padanya. Jadi hanya sebagai pintu. Basar itu pintunya adalah basirun. Hanya pintu. Kalau sudah ditembus basirun, ke dalamnya sudah tak kuasa kita. Itu adalah perbuatanku sendiri. Ini butuh pemantapan dan wawasan ya dari jemaah. Jangan kita senang dulu mengambil samurai dari belajarnya, tapi perbanyaklah belajar bagaimana cara memakai pedang samurai itu. Jangan kamu bawa lenggak-lenggok, orang pada luka semua di jalan. Akhirnya mudarat itu kepada yang lain. Dan di sini memang peran saya insya Allah sangat menentukan. Kalau saya tidak yakin, dia pun tidak yakin. Nikmat wakil wa ni'man nasir. Ya. Kalau hanya seorang jemaah itu merasakan, menikmati, tapi saya kan tidak bisa dibohongi dengan cerita. Apa ia merasakan apa tidak? Nah gitu. Saya bisa undang siapa induk rasa itu dalam diri orang. Siapa induk penglihatan. Ya. Kita bisa ketemu dengan satu persatu sifat yang 7 itu. Bisa kita panggil. Jadi pengakuan bagi saya itu tidak laku. Lakukan aja dengan baik, dengan benar. Nanti saya akan tahu. Kalau kurang wawasan, boleh nanya. Tapi kalau kira-kira, jangan. Nah gitu. Ini masa ke depan ini betul-betul dituntut kebenaran dan kejujuran. Keingintahuan itu nggak diutamakan kalau ingin tahu. Kalau ingin tahu ke pasar, di pasar banyak yang jual tahu. Ya. Nah, kalau ingin hanya tahu, jangan. Tapi tahu itu untuk betul-betul dibutuhkan.
Karena antara tahu dengan tidak tahu ada namanya dinding bernama ijab. Yang bisa membuka ijab batasan tadi tahu dengan nggak tahu tadi hanya orang yang tertentu. Gitu. Jadi dibutuhkan betul-betul yang tidak paham betul-betul harus bertanya sedetail mungkin, gitu ya, serinci mungkin. Jangan kira-kira. Contohnya mengamalkan wahidatul wujud, sebuah wujud yang mengabulkan, sebuah wujud yang menggerakkan, sebuah sentral wujud. Ingin mata memandang, naik kekuatannya. Ingin telinga mendengar, naik kekuatannya. Ingin ada permintaan, naik kekuatan. Ini hanya sebatas ingin. Dan wujud wahidatul wujud, dia sebuah kekuatan ya, yang bersifat tunggal, wahid. Dan dia masih dalam posisi ta'yun. Tapi bagi orang yang berhasil menjadi ruh yang dia minta, yaitu tidak ada itu adalah ada, dan dia tidak merasa ada di dalam kodrat wujud, baik dalam pandangan iman. Kalau dia sudah tidak ada, yang tidak ada itulah yang ada ya. Tentu dengan kita beribadah kepada yang menggerakkan, berarti kita sudah tidak merasa bergerak, cuma berkehendak bergerak dan digerakkan. Hanya berkehendak, paham? Berkehendak gitu. Mau apa? Menggerakkan perasaan, menggerakkan mata, menggerakkan kata-kata, dilayani sebagai utusannya. Target akan mencapai titik nikmat wakil. Ini belum nikmat wakil, ini masih dilihat ketakwaan kita dulu terhadap ada dan tiada tadi. Masih hilang timbulkah? Masih sudah pastikah? Sudah mulai menjalankankah? Mari kita ikuti prosesnya. Jangan desak saya. Kalau desak saya, datang perintah mana yang ku kehendaki. Nah, gugur kalian semua. Kayak itu. Setiap langkah baik waktu dulu menuju Idul Adha, langkah baik. Menuju lagi Idul Adha, langkah baik lagi. Ya. Pada masa langkah baik lagi belajar. Nah, jadi jamaah, kita jangan sampai diseleksi oleh alam. Perjuangkan dirimu. Itu pesan saya dalam menjalankan imanmu, yaitu mencapai tauhid, yaitu ketunggalan Tuhan, agar kamu bisa menjadi sebuah wujud yang dipercaya nikmat wakilnya dalam menjalankan perintah, dan semua nanti akan dikaji ya, menjalankan perintahnya. Jangan kamu pentingkan segala urusan yang lain. Dalam bentuk apa? Jangan mengutamakan di atas itu. Silakan menikmati pekerjaan, tapi jangan kalian mengalahkan kepentingan Tuhan. Itu aja harapan saya. Nah, silakan bertanya dalam lingkup kajian yang telah disampaikan. Tanya dirimu, jangan lihat apa yang ditanyakan orang. Tanya dirimu dan bertanyalah, karena ini adalah riwayatmu sendiri. Dari Allah, Tuhan engkau berasal,
kembalilah menjadi itu. Insyaallah. Silakan kita muzakarah, mudah-mudahan kita terbuka hendaknya ijab dalam muzakarah ini insyaallah. Sal muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Jangan mempertanyakan tajali karena kita dalam YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, Bu ya. Amin. Dan juga kepada imam, khalifah grup, ustazah yang ada pada acara ini selalu diberikan kesehatan juga. Amin. Amin. Dalam kajian Wahidatul Wujud ini, Bu ya, sebagaimana Bu ya tadi mengkalamkan, nyatalah yang dirasakan, nyatalah yang dipandang. Kalau yang dirasakan mungkin kita sudah bisa memahami apa yang telah dia kajikan atau kajian yang lalu. Tetapi yang telah yang dipandang ini, mohon kami lebih diperjelas, Bu ya, sehingga mampu dalam arti memahami secara bagus, Bu ya. Iya. Kalau nyata dalam memandang itu, maksudnya adalah kita melihat dengan nyata dia menggerakkan seluruh kebutuhan panca indera sifat-sifat dia, yaitu sebuah kodratnya ini dalam memenuhi kehendak keinsanannya. Gitu ya, Bu ya. Itu nyata. Dia gerakkan kodrat ini untuk memenuhi kehendak kita sebagai insannya. Kurang apa lagi kita? Ini. Tapi kehendak, jangan doa. Beda. Baik, Ya. Bu ya. Kalau kamu berdoa, ini tidak masa doa, karena ini perbuatan antara aku dengan diriku. Hanya aku dengan diriku dalam bentuk wujud kehendak, bukan wujud doa. Gitu. Ya. Berarti ini aku dia adalah aku kehendak di dalam kehendaknya, Bu ya. Kehendak dalam kehendaknya apa? Bukan maksudnya kehendak dalam begini, kehendaknya. Kehendakku di dalam kehendaknya, Bu. Bisa Kehendakku inilah yang dijadikannya. Bukan dia itu berkehendak. Dia kehendaknya kita, itu nama gantinya doa. Ya, adalah kehendak. Ya, Ya, itu ganti doa. Harusnya kan ya Allah, itu ya. ya. Nah, nggak bisa lagi itu karena itu tidak jalan apa, itu jalan wujud gitu. Berarti ini sudah masuk aku adalah aku kalau gitu, Bu ya. Belum Ya. kita mencapai aku aja sekarang ini ya repotnya begini. Ya, Kenapa bila kita melihat kodratnya yang dikehendakinya, mana yang aku di situ? Kan belum lagi itu. belum sama sih. Kan apalagi aku adalah aku. Gitu, Bang.
Baik Buya, jadi jelas sekali ini juga Ya. apa yang merupakan kehendaknya inilah yang aku inilah sebenar-benarnya yang berkehendak. Baik Iman Buya. yang harus kita pakai dalam hal ini adalah menikmati keakuannya tadi, ya, yaitu apabila dia melaksanakan gerakan kepada kodratnya dalam memenuhi ya kehendak kita, karena kita tidak berdoa tapi berkehendak. Alam doa belum ada. Kalau alam doa sudah ada, berarti sudah tajalli umat. Ya, benar Gitu. ya. Ya. Kemudian Buya tadi sebelum tausiah tadi Buya mengkalamkan juga bahwasanya manakala aku tidak ada lagi keinginan untuk berdoa atau malu untuk berdoa, karena ini merupakan adab juga Buya ya. Karena di situ sudah dikatakan apa yang menjadi beban dia kepada kita, artinya telah begitu besar sekali. Apakah pantas kalau kita berdoa lagi? Karena ini adalah adab di dalam mahabbah dan kecintaan ini, Bu ya, seperti itu ya, Bu. Bukan. Belum ada alam doa itu karena dia belum terhubung dengan keumatan. Iya, Bu ya. Ya, dia masih menggerakkan jasad, menggerakkan zohirnya. Itu pun kalau pengakuan kita tiada di situ yang berkuasa. Kita tidak melihat yang ada itu ada, yang ada itu adalah tiada. Betul, Bu ya. Ya, yang ada yang menggerakkan yang ada. Yang ada itu tiada karena dia akan hilang, akan tiada. Nah, ini pemantapan dulu kan gitu. Baik, Bu ya. Nah, pemantapan dulu. Allah ya, menerima betul Bu ya. Oh, yang tiada itulah adalah yang ada. Betul Bu ya. Ini belum selesai kasus akunya nih kan gitu. Iya Bu ya. Nah, karena ini imannya baru mendapatkan 3 hari yang lalu. Bahwasan kita harus beriman kepada yang nggak ada itu ada. Ya. Gitu. Betul sekali Bu ya. Nah, ini butuh waktu. Jamaah juga butuh waktu. Butuh proses Bu ya. Butuh proses. Iya Bu ya, insya Allah Bu ya. Tetapi yang cepat mendapat proses itu yang mengakui. Iya, menerima. Nah, yang memikirkan, nah itu prosesnya panjang. Insya Allah Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Ya, kalau saya kan untuk kemampuan jamaah itu saya nggak ragu. Kenapa saya nggak ragu? Artinya tuntunan saya itu bisa diterima. Nah, cuma keingkaran jamaah masih tinggi. Apa keingkarannya? Selalu membandingkan dengan kemampuannya. Gitu. Itu aja yang harus dikurangi. Insya Allah Bu ya. Karena kalau masih membandingkan dengan kemampuan itu kodrat manusia Bu ya. Nah itu dia. Iya, yang perlu kita waspadai itu. Nah itu dia. Insya Allah Bu ya, Insya Allah amanah Bu ya, dan mengingatkan kami selalu Bu ya. Contoh lah, 2 tahun yang lalu saya sudah sampaikan la maujudun ilallah. Ternyata ketemu sekarang kan? Iya Bu ya. Dituntut benar la maujudun itu kan itu. Iya. Nah, kalau kita tutup mata melupakan kita nggak bakal bisa. Karena ada saatnya jamaah siap-siap dengan lau maujudun, belajar dari sekarang kan itu. Di sini dituntut la maujudun itu jemaah. Nah, hanya menyaksikan, apa yang kita saksikan? Dia menggerakkan kodratnya untuk memenuhi keinginan kita. Keinginan itu iradah. Meminta dengan iradah contohnya begini. Kita ingin pisang. Terus kita melirik aja ke pisang. Nah, terasa sama dia kita terlena. Pandangan kita lama.
Ada apa? Kamu mau pisang? Mau. Nah, itu. Begitu kita jawab dengan perasaan, iya, cuma nggak mampu. Kan itu ya. Dalam dijawab dengan perasaan. Datang rasa sedih kita itu. Itu doa kita, iradah itu sampai. Ya, seperti itu. Nah, ya. Itu aja komunikasi melatih iradah. Karena Insya yang Allah. diakui Allah kodrat iradat, Iya. baru nyata ilmu. Iya. Nah, jadi itu yang nggak ada alam doa tadi. Ya Allah berikanlah aku pisang, nggak bisa. Tapi apabila kita menatap dengan lama, orang aja kita tatap, lama-lama pasti dia menjauh. Pak, kenapa lama lihat saya ada apa? Kurang senang ya? Kan itu. Iya, iya. Di dalam juga begitu. Ada apa? Kok kamu gelisah? Berarti terasa, ya? Nah, jawabnya apa? Dengan rasa, menjawab itu dengan rasa. Apa rasa? Entahlah, keinginan ada, tapi apalah daya, kan gitu. Tapi tidak dibahas, tidak perlu diucapkan dengan bahasa batin pun, ya. Nah, kadang-kadang ada anak ingin sesuatu, takut minta ke bapaknya, air matanya jatuh, kan gitu. Akhirnya itu iradah namanya. Oh ya. Indah akan bahasa dengan Allah. Nah itu saya bilang. Alhamdulillah percontohan sangat detail Buya, lebih memahamkan kami Buya. Barakallah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dengan iradah. Ya. Bahasa doanya lebih halus dari yang halus. Tapi hati ini, sir hati tadi yang bercerita. Ya, sir hati. Nah itu kan enak. Ya, artinya antara iradah dengan kodrat tadi kan sudah dilambangkan pada zohir. Kodrat, iradat, ilmu. Kodrat itu yang kemustahilan, ya. Iradat inilah rasa tertinggi. Ilmu nyata, baru ada kenyataan. Nah, jadi nggak bisa kita meminta sesuatu keduniaan yang bersifat nafsu, karena hati kita nggak pernah kontak dengan nafsu. Cuma hati itu dibekali dengan mukazzabal fuadu marwah. Hati itu telah diciptakan untuk tidak bisa berdusta. Kita umpamanya ingin minta keadaan ya, bukan ingin, nggak sanggup ngasih anak belajar pergi ke sekolah. Ini umpamanya. Lama kita tetap keadaan itu. Terus ada apa? Stil itu kan datang. Ada apa? Nggak mungkin kita bicara. Bernapas kita. Allah. Panjang napas kita. Gitu. Di panjang napas itu. Inilah yang naik untuk zahir Allah tadi. Ya kan? Dengan napas yang penuh. Mungkin dalam kata-kata, seandainya kita kata, entahlah ya Allah, ya kan? Apa yang mau disampaikan? Sekarang doa saya ini karena terhina banget. Nggak mungkinlah saya berdoa, ya. Sudah doa saya hina, tambah lagi saya mengganggu ketenanganmu, kan gitu? Nggak mungkin gitu. Dan apa yang kita rasakan hanya Dia yang bisa merasakan. Gitu. Subhanallah. Apalah kita ini, nggak bisa lagi kita bicara apa-apa. Jadi untuk ria itu susah, gitu. Karena yang mengadu itu hati yang paling dalam. Di situ kita baru merasakan jamaah tempat mengadu yang sebenarnya itu sudah terasa.
Sebetulnya kita ini sebetulnya sudah mendapatkan suatu titik kebenaran yang paling tinggi. Maka disinilah kita tidak perlu lagi basa-basi dalam belajar. Tidak tahu ya bertanya, tidak bisa ya belajar. Ya, singkirkan egomu yang kamu tuh sampai 5 kali jenggot dicekur lamanya belajar ke orang. Lupakanlah masa lalu. Sekarang bangkitlah kamu dengan diri yang sejati itu. Mana diri yang sejati? Yang tadi itu sejati. Ya. Iya, dalam satu contoh bersamaan seperti tadi melihat anak orang naik motor pulang, anak kita jalan kaki. Ini mamanya. Apa yang mau disampaikan kepada anak itu? Nyatanya begitu. Tapi siapa yang bisa merasakan itu? Ya kan? Nah, rasa itulah iradah yang kita perlihatkan kepada rasa. Nih gitu. Salah. Makanya kan gitu. Nah, gitu. Nah, makanya disinilah kalimat zahir batin itu ke atas, ke bawah. Itulah napas yang panjang. Mengadulah. Pengantaran zat. Kan gitu. Karena zat yang bisa zahir. Kan gitu. Belajar kita lagi. Gitu. Belajar kita lagi. Begitu kita pergi mencari rezeki, ya minta dituntun lah. Kenapa? Ini zaman bani, zaman anak. Ibaratnya kita di mata dia itu masih bayi. Jalan ibarat orang dipegangin dari belakang kalau bayi ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah gitu. Pergi kerja, rasakan dulu. Singkirkan nafsu, tenangkan nafsu kita untuk mencari uang segala macam. Kita hanya mencari nikmat-nikmat Allah yang berupa apa? Apapun bentuknya kerjakan. Nanti Allah kasih upah. Upah itu Allah itu tahu. Tapi upah dulu yang dicari, kerjanya nggak dinikmati. Nah ini namanya kita sudah kasih lambang rezeki itu. Ada yang ungu, ada yang merah kan itu. Bukan itu rezeki. Kerjakan nasibmu dengan senang hati. Kerjakan nasibmu dengan senang hati. Saya ulang-ulang nih, YouTube nih buka. Karena itulah rezeki. Imbalannya, apa yang kamu inginkan bentuknya, itu akan diberikan imbalan. Tapi kerjakan nikmatnya itu, apa yang kamu kerjakan. Kerjakan dengan nikmat. Jangan pernah kamu kasih rezeki itu lambang. Sudah malu segini tingkat pemahaman, kita jangankan mengemis ke manusia, kepada Allah pun sudah dihentikan mengemis. Artinya berirodah lah. Dari dulu juga nggak pernah dikabulkan kan, betul nggak? Nah, kalau ada orang yang pernah dikabulkan, suruh lapor saya sini, tanya, ya kan? Ini saya buka YouTube nih. Saya pernah dikabulkan. Nah, yang dikabulkan itu langsung depan matanya kan gitu. Nah, buktikan depan saya. Nah, itu contoh. Artinya harus kita benar-benar paham bagaimana beradaptasi dengan sebuah wujud Tuhan. Kalau memang kita ikhlas menjadi wujudnya, menuju alam nikmat wakil. Nah, di persiapan inilah, persiapan ada dan tiada ini, sejauh mana tawakalnya jamaah itu. Syukur alhamdulillah masa kurban datang, masih bisa menolong diri dengan berkurban. Masih aja dibantu.
Pas kurban turun, gaji tunai. Kan nasib baik. Nah, tapi dilihat takwanya, apa sudah bertakwa kepada yang diajarkan. Jangan lihat apa yang kamu berikan, tapi lihat yang akan kamu terima. Paham ya, jemaah? Nah, itu. Insyaallah Bu Yas. Kalau ingin dapat bukti, ini jalan bukti. Ya. Jangan ngeluh-ngeluh lagi, jangan bawa-bawa sifat-sifat keumatan begitu. Jalankan nasibmu dengan senang hati. Kamu sudah tahu rahasia, derajatmu sudah kelihatan, ijab dirimu sudah dibuka. Pola-pola kemiskinan atau pola-pola cara orang menganggap miskin itu nggak boleh. Ya, kamu pun ngasih uang orang susah banyak-banyak, sama aja niaya dia, nggak bakal bisa dia kendalikan. Bukan kita katakan orang yang miskin tidak boleh rezeki, tidak, Allah yang tahu ngatur itu. Ya, kita jual sate nih, kita kasih dia 2 miliar, besok jadi Yunindo maling dia kan gitu, karena dia nggak ngerti uang itu memiliki hodam yang sangat kuat berupa rezeki, emas, perak, semuanya itu punya. Gitu. Maka kita bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Keadaan. Nikmati aja keadaan. Jangan minta upah sebelum kerja. Arti kerjanya apa? Apa yang ada kedudukanmu, nikmati itu. Jangan punya embel-embel. Oh, ingin mendakwah aja, lakukan dengan baik. Jangan memiliki maksud tujuan apa-apa. Jangan bersyarat hidup itu. Nanti ke Tuhan kamu hadapkan syarat itu, tambah berat. Nggak main-main saya mendidik, betul nggak main-main. Dan keterbukaan saya itu ke dunia. Saya nggak mau ngajar sendiri, duduk-duduk di mana-mana kita. Kita transparan, terbuka. Sama-sama minta petunjuk kita kepada Allah, kan gitu. Nggak ada kita tutup-tutupi. Tapi jangan melenceng. Itu aja. Sami'na wa ta'na aja, insyaallah. Kan udah capek. Dengan kegagalan kita kepada Allah, lihatlah selama ini. Nggak usah saya bilangin lah. Kenapa harus keras kepala lagi? Sudah datang jembatan ilmu, ya monggo ikuti. Kan gitu. Nah lah mengalah aja lah. Kalau sudah jalan-jalannya kelihatan, nggak usah dihianati lagi jalan tuh. Ikuti aja lah. Insya Allah ayah. Yang paling kamu cintai di dunia ini adalah perjalananmu. Perjalanan nasibmu, cintai itu. Ya, cintai aja, karena tidak akan dirubah nasib itu. Tapi kamu cintai. Nah, kan tidak ada perubahan. Ternyata tidak ada, itu kan ada. Kan gitu. Nah, ya sudah, ilmu tidak ada itulah sudah tahu. Ya sudah jalanin. Bukan tidak ada kosong. Yang kosong itu orang merasa ada. Yang ada itu akan tiada. Itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam.
Sehat selalu ya Buya. Insya Allah. Yang ingin ku pertanyakan Buya, tadi saya menangkap dalam YouTube yang mengatakan kalau disebut tiada itulah aku. Aku dalam maksud tidak Tuhan, tidak umat. Aku pada sejatinya diriku. Bagaimana itu? Sama seperti kita beli motor. Motor bisa kita lihat, tapi yang menggerakkan motor itu nggak bisa kita lihat. Ya, nah, itu yang sejatinya motor, yaitu pembakaran antara bensin dengan api itu mengeluarkan tenaga. Nah itu nggak bisa dilihat. Sama seperti kita, yang menggerakkan itu tidak akan bisa dilihat. Gitu. Tapi ada. Kalau nggak ada nggak jalan motor tuh. Ya. Allah ayam paham ya. Ya. Allah. Contoh, Hajjah Fatimah sedang berbedak. Terus siapa yang senyum di saat kita sudah berdandan? Kan nggak kelihatan. Kita hanya mendandani, kan gitu. Sekarang mendandani. Kalau dulu merasa berdandan, harusnya kita, alhamdulillah, indah sekali kodratmu ya Allah. Kan gitu. Puji sekali-kali. Kan gitu. Ini minta dipuji orang, minta dipuji orang. Puji dirimu itu kodratnya. Ya. Dengan itu kamu akan terlatih merasa nggak ada. Itulah yang akan ada nanti. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada itu, kalau kita dalam makom tidak ada itu ada. Di luar itu semua tidak ada. Artinya apapun yang kita tidak mungkin mampu akan ada. Kita tidak bisa akan bisa. Kita berasal dari yang tidak ada. Karena yang tidak ada itu ada. Kalau sekarang dulu kita mencari yang ada, ternyata tidak ada. Betul nggak? Betul sekali ya. Kita udah salah alamat, salah kodrat kan itu. Kenapa dibiarkan saya Buya? Karena kan kita sama-sama jadi. Alhamdulillah Buya. Nanti tidak ada susah Buya. Enggak ada sukan saya. Insya Allah Buya. Hidup saya di sini, mati saya di sini, semua di sini. Di tengah ibadah, apa ibadah saya? Mengajar, menuntun. Bukan mengajarkan orang nggak tahu jadi tahu. Menuntun, membimbing, membawa, memperjalankan. Kalau mengoceh semuanya bisa. Allah itu bukan dewa yang dipuji-puji, tapi harus diimani dan ditaati. Mana ada orang berani buka begini? Entah nggak berani, entah nggak tahu. Saya juga nggak tahu ya. Kira-kira begitulah, ya. Asal aja lah. Asal nggak usah bahas itu kan. Nah insya Allah gitu. Ini nyata. Saya nggak mau merahasiakan, ya. Apa yang mau dirahasiakan? Ya. Yang mau dirahasiakan apa? Nggak ada. Rahasia itu sudah berupa kodrat. Saya bilang begini, zahiru rabbi wal batinu abdi. Ya.
Kalau yang wahidatul wujud ini kita taruh dia di tempat yang tidak terlihat, sama kita menjadikan umat. Ya, karena batinul abdi nggak kelihatan. Maka diangkat ke zahirul robbi. Nah, barulah kita mengimani di situ. Antara yang menggerakkan dengan gerakan itu sudah jiwa raga. Jiwanya siapa? Wahidatul wujud. Raganya Allah, kan gitu, wujud. Gimana misalnya? Maka kita bersaksi di atas itu. Gitu jemaah. Saya rasa saya nggak pernah menutupi sebiji zarah pun tentang sebuah kebenaran. Tapi kata Allah, itu memang harus begitu. Karena kalau masih ada yang dirahasiakan masih umat. Kan gitu. Batinul abdi. Orang yang tidak melihat Tuhannya kan dia adalah menyatakan Tuhannya umat, dia yang Tuhan. Yang nggak bisa begitu. Dia harus pergi ke zahirul robbi. Masuk ya? Nah, itu. Mantap Buya. Ya. Barakallah Buya. Alhamdulillah. Insyaallah. Justru dengan dengan sir ini ya, karena tidak ada perantara zahir dari hati sampai ke mulut ini. Tidak ada Allah menciptakan sebuah ciptaan yang menghalangi dari hati ke mulut ini. Lepas. Ya. Nah, itu artinya seperti itu. Tabaraka'ala, sampaikan pesanku. Kenapa? Karena aku membutuhkan waliku. Kan kalau wali kan ijab kabul dengan alam. Tuhan lah kalian. Kan gitu. Padahal yang dipakai itu bertuhan wujud juga kan gitu. Tapi kalau kita masih ada, ini akan salah. Makanya tiada itu yang maju. Nanti jangan kita yang petentang-petenteng ketuhanan, nggak bisa. Kita selalu dalam pensaksian. Ya. Tetap. Kenapa dalam persaksian? Kemampuan menyaksikan ini lebih tinggi daripada yang disaksikan. Paham nggak? Kemampuan yang menyaksikan lebih tinggi daripada yang disaksikan. Bukan main-main loh. Saya tahu, saya kesulitan jamaah itu saya tahu. Untuk keluar dari akal dan iman itu tidak mudah. Tapi mau tenggelam apa keluar? Gitu aja pertanyaannya. Nah, kalau mau keluar dari itu, jangan merasa ada kesulitan. Makanya dari dulu kita harus senang melihat orang bisa. Kita harus senang melihat orang kaya. Dari dulu harus dipakai jiwa itu. Karena selama-lamanya itulah yang paling penting. Kesenangan menyaksikan tinggi derajat daripada disaksikan. Contoh orang nonton bola. Yang pintar siapa? Yang nonton. Kenapa nggak ke kiri ditendang? Begitu. Coba masuk sendiri itu, ya kan? Yang ada jatuh mulu kan gitu. Sama kayak ngaji. Kalau nonton Buya ngaji mah enak, tapi tuntutannya saya harus panen. Mana kaji yang saya tanam saya panen lagi untuk dicobakan. Jangan masuk-masuk ke kamar mengamalin sendiri.
Kita harus di sini kita dibentuk untuk kepentingan umat. Umatin ya umatin. Kenapa di sini? Kalau kita dibentuk keulamaan itu hanya menuntun atau membenarkan atau memperbaiki dari kesalahan kepada kebenaran. Itulah ujung akhir ulama. Ini bukan ulama yang membawa seseorang kepada asal dirinya dikala hidup. Kalau nggak dikala hidup, pakai peluru aja dan jebol, langsung kembali aslinya, kan gitu. Tapi coba orang hidup kembalikan. Nggak mudah mengembalikan orang kepada kesadaran dirinya di mana dia berasal itu. Nggak mudah. Butuh kontrol aras, kontrol rohani, kontrol makrifat. Jangan sampai makrifatnya kacau. Dapatlah mursyid tukang tidur. Kacau itu semua. Itulah jalannya. Siapa tanggung jawab? Kan gitu. Yang bertanggung jawab siapa? Makanya dituntun. Kalau dituntun kan orang mau menyeberang. Orang nggak mau nyeberang jalan gimana nuntunnya? Saya tuntun. Apaan nih? Mau nyebrang? Siapa yang mau nyebrang? Kan gitu. Tapi orang yang mau menyeberang itu dituntun. Iya, orang yang butuh, orang menyeberang, takut tabrak mobil kan, tolong tuntun saya nggak biasa di kota kan gitu. Belum lagi lepas satu-satu masuk lagi, kapan nyebrangnya saya ini kan gitu. Nah, dah nyerah dia. Orang nyerah itu enak nuntun. Tapi kalau nggak dituntut, tenang aja saya bisa lari pak. Cepat lari mobil dari larimu lagi kan selesai. Ajal sama kan gitu. Nikmati itu seperti yang dikatakan surah Al-Kahfi 17 itu. Wajib memiliki tuntunan mursyid. Wajib. Seperti yang saya bilang, yang beribadah tepi-tepi apa? Surah apa? Al-Had ayat 11. Boleh enggak Ayo Hayati coba lihat dulu. Al-Had ayat 11. Di sini kayak Ragunan, serba binatang lengkap. Jadi saya juga enggak biara orang lihat binatang itu lengkap itu semua. Bunyi-bunyian banyak. Yang di belakang diam dia. Al-Had ayat berapa ayat? Mohon izin. Al-Had. Al-Had 11. Oh, ayat 11. Kalau salah salahin Imam Al-Ahmadi ini. Al-Ahmadi. Izin ayah. Yeah. Menyampaikan bahwa di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh hati. Ini yang parahnya. Lumayan juga ada lagu separuh hati. Ini di tepi-tepi. Di tepi-tepi kan pleset sedikit kan jatuh. Lanjutkan enggak ya? Ya enggak. Silakan aja lanjutkan. Jika memperoleh kebaikan mereka merasa tenang. Namun jika mereka diuji dengan cobaan mereka akan berbalik ke belakang. Itu utari itu. Ya kan? Asal diuji sedikit balik ke belakang. Kan gitu.
Nah, karena Akibatnya dia beribadah di tepi-tepi. Di tepi kali aja hanyut, apalagi di tepi ibadah. kerugian ayah dunia akhirat ayah. Nah, dan itulah kerugian yang nyata. jelas kan. Jangan tepi kata hakikatnya, jangan tanggung-tanggung di tengah sekalian gitu. Jangan merasa ada pinggir, ada kiri, ada kanan, di tengah aja. Kalau mobil putus rem, tahu nggak? Mati lampu putus rem. Nah itu orang cepat tuh sampai bisa itu. Lampunya mati, remnya putus, cepat nyampainya. Tapi kalau kata spionnya 6, nah itu susah. Banyak kan lihat ke belakang. Iya. Ini di YouTube kita ini bagus jelas-jelas kupas tuntas yang nggak enak, tuntas yang enak kan itu. Jelas. Mohon maaf Bu ya, tapi ada bahasa tadi yang saya kurang paham. Bahwa penonton itu lebih pintar daripada pemain, ya. Contohkan pemain bola tadi. Ketika kita bawa kepada kajian ini kan berarti bahwa saksi ini menyaksikan daripada potret-potret itu ya. Artinya bahwa saksi ini lebih tinggi daripada tiada dan ada tadi. Tidak menyebut tiada dan ada, kita lebih tinggi. Yang disaksikan, karena ada dan tiada ini tidak dua orang, gitu. Tidak dua, dia wujud, belum bernama. Nanti pemasangan nama ini ke siapa? Nah kan gitu. Yang dikaji ini asmanya ke siapa dipasangin, tergantung perjuangan, ya. Nah. Jangan sampai saya suruh mandi 3 malam out kan tidak jadi. Dicabutnya ayat itu semua lupa lagi, ya kan? Apa tuh kajian? Itu. Jangan sampai begitu. Apa namanya? Apa penyakitnya? Apa? Yang pelupa itu apa? Amnesia ayat kan gitu. Dilihat YouTube nggak ada yang ngerti lagi kan gitu. Jangan. Nah, kalau mau putuskan rem, matikan lampu. Kaca spion buang, jalan sampai kau. Terus gimana saya selamat? Saya kan ada, ini itu. Tapi kamu lengkapi motormu, nggak butuh saya kan? Nah, hati-hati. Iya, hati-hati. Saya bukan tempat mengadu, saya tempat mengaji. Itu mengadu gimana menolongnya? Orang mau ketemu Tuhan gimana menolongnya? Kayak gitu. Dia bisa sendiri aja ke depan. Udah banyak orang yang jatuh di apa kita ini, di channel kita ini. Ya, ngikut-ikut tanggung-tanggung turun di jalan kan gitu. Kalau ingin ikut pegang kuat-kuat, selamat sampai tujuan. Ya kan? Tinggal megang kuat-kuat. Kan gitu. Biar saya bawa mobil kan gitu. Ini meganya begini dia jatuh lah. Dipikir lagi. Iya, teriak mana saya dengar. Kita kayak bawa mobil gitu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kalau mau numpang naik pegang kuat-kuat. Itu. Selamat. Jangan ada yang disesali lagi. Dari dulu kita salahkan semua kan. Apapun kejadian kita ada yang menyalahkan inilah, menyalahkan itu. Siapa yang salah? Yang salah aja datang dari Allah. Kula min indallah kan gitu.
Yang benar datang Allah, yang salah juga datang Allah. Tapi yang lebih penting, merasa bersalah ajalah kamu terus. Meskipun kamu benar, tapi di mata Allah merasa salah aja kamu. Itu lebih baik untuk kesadarannya. Kadang kita memikirkan yang nggak pantas, kadang-kadang bicaranya nggak pantas, atau mendengar sesuatu yang nggak pantas didengar. Tetap kita merasa salah. Taharah jangan tinggalkan. Minimal setiap habis sholat itu 100. Sholat makanya. Ini nggak sholat, ngaji kencang, sholat enggak. Sampai diomelin istri nggak sholat. Ya kan? Bu, bapak lagi belajar, kan tuh. Orang yang nggak belajar jangan coba-coba nekat, kan gitu. Jalan Allah sudah diatur, kita nggak tahu aturannya, kan gitu. Kita lagi belajar, sabar. Daripada salah, bagus kita bersabar. Kan orang yang dalam belajar menunjukku, aku dalam tanggungan aku, kata Allah, kan gitu. Ya. Kita mau melakukan belum tahu. Ya. Baik, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.